Perkenalkan, nama saya Vika Oktri Yuvanda dengan nomor BP 190144. Kami dari kelompok hukum pajak yang beranggotakan Zikra Elmadia, Leo Keti, Sylvia Nola, dan Sonia Novita. Nah, di sini kami membahas materi tentang penagihan pajak. Nah, apa itu penagihan pajak? Jadi pengertian penagihan pajak itu kewenangan yang dimiliki Fiskus untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak yang dilakukan dengan prosedur tertentu berdasarkan undang-undang. Nah, di sini penagihan pajak itu ada dua. Yang pertama penagihan pajak pasif dan yang kedua penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif itu dalam penagihan pasif ini Fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Fiskus akan melakukan penagihan aktif. Nah, yang kedua itu ada penagihan aktif. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa penagihan aktif itu merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, Fiskus bersama juru sita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang. Nah, kemudian selanjutnya, dasar hukum penagihan pajak. Ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengenai ketentuan umum perpajakan atau KUP. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang penagihan pajak dengan surat paksa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Nah, kemudian selanjutnya ada subjek dan objek penagihan. Subjek penagihan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa atau PPSP. Penanggung pajak itu seperti orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Kemudian termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak. Kemudian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, jadi dalam objek penagihan pajak ini dasar penagihannya itu pasal 18 KUP. Kemudian juga ada istilah-istilahnya. Ada STP, surat tagihan pajak, SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Kemudian SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Kemudian SK pembetulan, surat keputusan pembetulan, SK keberatan putusan, banding, dan peninjauan kembali. Nah, tidak dibayarnya utang pajak akan menjadi tunggakan pajak untuk menegakkan ketentuan undang-undang pajak. Dilakukanlah tindakan penagihan pajak ini. Utang pajak, biaya penagihan pajak. Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kemudian biaya penagihan pajak. Ada pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa senilai, kemudian biaya lainnya yang sehubungan dengan penagihan. Nah, kemudian ada pejabat penagihan pajak, yaitu pejabat ini ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jadi yang paling tinggi itu adalah Menteri Keuangan. Kemudian di bawahnya ada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian di bawahnya lagi ada pajak pusat, baik itu gubernur, bupati atau wali kota. Kemudian Kepala Dinas Pendapatan Provinsi. Kemudian yang paling bawah adalah pajak daerah. Tahap-tahap wajib pajak yang tidak melunasi pajaknya. 1. Surat teguran atau surat peringatan. Angka pertama. 2. Surat paksa. 3. Penyitaan. 4. Perlelangan. Surat paksa. Dengan berkepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai kekuatan eksekutorial. Kedudukan hukum surat paksa. Putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nama wajib pajak atau penanggung pajak, dasar penagihan besarnya utang pajak, perintah untuk membayar. Diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai jatuh tempo kepadanya telah diterbitkan surat peringatan terhadap penanggung pajak. Sudah dilaksanakannya penagihan seketika atau sekaligus,
atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran. Penyitaan dilakukan berdasarkan SPMP jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan 2 orang saksi. Penyitaan dapat dilakukan meskipun penanggung pajak tidak hadir asalkan salah seorang saksi berasal dari Pemda dan BAPS ditandatangani oleh penanggung pajak dan saksi-saksi. Setiap penyitaan, jurusita pajak membuat BAPS ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak dan saksi. Dalam hal penanggung pajak adalah badan, maka BAPS ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung pajak, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan walaupun penanggung pajak tidak hadir. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun penanggung pajak menolak untuk tanda tangan. Salinan BAPS dapat ditempelkan pada barang bergerak atau tidak bergerak yang disita oleh di tempat barang bergerak atau tidak bergerak yang disita berada di tempat umum atas barang yang disita, ditempel segel sita. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dikecualikan dari penyitaan. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 bulan beserta peralatan masak yang ada di rumah. Perlengkapan penanggung pajak bersifat dinas, buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak, dan alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan, peralatan dalam keadaan baik yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 20 juta. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga menjadi tanggungannya. Penitipan barang sitaan dititipkan penanggung pajak kecuali menurut jurusita perlu disimpan kantor pejabat tempat lain, bank, pegadaian. Lelang. Pengumuman lelang minimum 14 hari setelah pelaksanaan penyitaan. Pelaksanaan lelang minimum 14 hari setelah pengumuman lelang. Pengumuman lelang, barang bergerak dilakukan sebanyak 1 kali, barang tidak bergerak dilakukan sebanyak 2 kali. Nilai barang kurang dari 20 juta. Tidak harus melalui media massa mengajukan permintaan lelang. Menghadiri pelaksanaan lelang. 1. Menentukan dilepasnya barang. 2. Menandatangani risalah lelang. 3. Pejabat dan jurusita pajak beserta keluarganya dilarang membeli barang sitaan yang dilelang. Sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Penagihan seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Apabila penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu, penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Adanya tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan usahanya atau memekarkannya usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau melalui perubahan bentuk lainnya. Badan usaha yang akan dibubarkan oleh negara atau terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepalitan. Pertama, nama wajib pajak atau wajib pajak dan penanggung pajak. 2. Besarnya utang pajak. 3. Perintah untuk membayar. 4. Saat pelunasan pajak diterbitkan di SPPSS oleh pejabat sebelum surat paksa. Penyanderaan atau pengekangan sementara waktu kebebasan. Yang pertama, pasal 33 sampai dengan 56 Undang-Undang PPSP. Pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Yang kedua, pasal 1 angka 21 Undang-Undang PPSP.
penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta dan diragukan itikat baiknya. Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 bulan atau lebih. Selanjutnya, pelunasan utang pajak melalui pengangsuran atau penundaan. Penunggak pajak yang memberikan putusan pengangsuran atau penundaan wajib pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak atau pejabat penanggung pajak. Pengangsuran adalah pelunasan hutang pajak dengan cara menyerahkan sedikit demi sedikit atau pembayaran tidak sekaligus. Penundaan adalah penangguhan atau mengundurkan untuk sementara waktu pelunasan hutang pajak. Alasan penghapusan piutang pajak daluarsa. Yang pertama, wajib pajak telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris. Yang kedua, ahli waris tidak dapat ditemukan lagi. Yang ketiga, wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi. Yang keempat, hak untuk melakukan penagihan sudah daluarsa setelah lewat waktu tahun setelah terbit tagihan. Daluarsa tindakan penagihan pajak. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan daluarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Daluarsa penagihan pajak tertangguh apabila yang pertama diterbitkan surat paksa, yang kedua ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga, diterbitkannya SKPKB dan SKPKBT. Yang keempat, dilakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya, alasan penghapusan piutang pajak sebab lainnya, misalnya yang pertama, wajib pajak tidak ditemukan. Yang kedua, dokumen tidak lengkap. Yang ketiga, keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam dan sebagainya. Alur dan jadwal pelaksanaan penagihan pajak. Yang pertama, seksi penagihan di kantor pelayanan pajak menerima surat yang menjadi dasar penagihan pajak, yaitu STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, dan atau putusan peninjauan kembali. Yang kedua, jika dalam jangka waktu 1 bulan ditambah 7 hari sejak surat tersebut diterbitkan, wajib pajak tidak memberikan respon dan melakukan pelunasan hutang pajak, maka jurusita pajak akan mengeluarkan surat teguran. Surat teguran bisa dikirim melalui kantor pos, kurir, atau diserahkan langsung oleh jurusita pajak. Yang ketiga, jika dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran disampaikan, masih belum ada respon dari wajib pajak, belum dapat melunasi hutang pajak, maka jurusita pajak dapat mengeluarkan surat paksa. Surat paksa harus diantarkan secara langsung oleh jurusita pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak bersangkutan. Yang keempat, setelah menerima surat paksa, wajib pajak harus melunasi hutang pajaknya dalam jangka waktu 2x24 jam. Dalam jangka waktu ini, jika wajib pajak dianggap tidak kooperatif, jurusita pajak dapat melakukan pengumuman di media massa, pemblokiran rekening, penyanderaan, dan pencegahan. Yang kelima, jika dalam jangka waktu 2x24 jam, wajib pajak masih belum dapat melunasi dan tidak memberikan respon, maka jurusita pajak dapat mengeluarkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP. Yang keenam, jika setelah penyitaan wajib pajak melakukan pelunasan pencabutan sita, dapat dilakukan. Namun, jika wajib pajak tidak melakukan pelunasan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang atas barang yang disita tersebut. Kasus dan penyelesaiannya. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar nomor 0000001-07-08-622-09 tanggal 20 November 2011 dengan nilai Rp350 juta. Tanggal atas nilai SKPKB tersebut keseluruhannya tidak disetujui oleh wajib pajak dan oleh wajib pajak pada tanggal 2 Desember 2011 diajukan upaya hukum berupa keberatan. Pada 13 Desember 2011 terdapat informasi bahwa wajib pajak akan membubarkan usahanya. Penyelesaian kasus. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU PPSP, meskipun pajak yang tercantum dalam dasar penagihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 UU KUP
yang dalam hal ini SK keberatan atau karena WP mengajukan keberatan belum jatuh tempo. Tetapi terhadap wajib pajak tersebut dapat diterbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus sesuai dengan pasal 14 PMK 24 PMK 03 2008 dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf D UU PPSP, yakni WP akan melakukan pembubaran badan usaha. Atas dasar SPPSS tersebut, KPP dapat langsung menerbitkan surat paksa atau pasal 8 UU PPSP untuk mengamankan target penerimaan negara. Landasan teorinya, pasal 18 PMK 24 PMK 03 2008. Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada yang pertama perseroan terbatas, yang kedua badan usaha, yayasan, pegawai tetap lainnya, yang ketiga bentuk usaha tetap. Pengurus meliputi direksi, komisaris, pemegang saham, pengendali atau mayoritas untuk perseroan terbuka, pemegang saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan. Apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana yang dimaksud pada huruf A, pada huruf B, huruf C, dan huruf D, ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan, direktur, pemilik modal, atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan, kepala perwakilan, kepala cabang, atau penanggung. Penyelesaian kasus. Pasal 23 ayat 2 UU KUP. Wajib pajak dapat mengajukan pelaksanaan surat paksa yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya kepada Badan Peradilan Pajak sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2002 BPSP Pengadilan Pajak. Prosedur yang salah yang pertama, pemberitahuan surat paksa kepada orang yang dijumpai di pabrik tanpa menanyakan identitasnya. Yang kedua, bisa berarti melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan wajib pajak pada bank atau dalam hal SPMP belum diterbitkan. Yang ketiga, WP mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri untuk WP badan. Jurusita pajak harus memberitahukan kepada pengurus sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 18 huruf A PMK 24 PMK 03 2008 atau dalam hal tidak ada dapat oleh pegawai tetap. Artinya pihak yang harus diberitahu oleh JSP mengenai surat paksa sudah ditentukan. JSP tidak boleh asal memberitahukan SP. Pasal 3 ayat 1 KMK 563 KMK 04 2000. Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 diajukan oleh pejabat kepada pimpinan bank terhadap harta kekayaan penanggung pajak tersimpan disertai dengan salinan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan. Oleh karena itu dalam hal terhadap wajib pajak belum diterbitkan SPMP, jurusita pajak belum boleh untuk melakukan tindakan pemblokiran. Tunggulah sampai SPMP diterbitkan oleh pejabat. Pasal 23 ayat 2 UU KUP, wajib pajak dapat mengajukan pelaksanaan surat paksa yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya kepada Badan Peradilan Pajak atau sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2002 BPSP Pengadilan Pajak. Yang perlu ditegaskan adalah pemblokiran diajukan oleh Kepala KPP kepada pimpinan tempat harta kekayaan PP tersimpan atau bank. Objek sita. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa yang pertama barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
Yang kedua, barang tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. Objek sita. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, di tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Barang bergerak itu termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Untuk barang tidak bergerak itu termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. Pengecualian objek sita. Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Yang kedua adalah persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah. Yang ketiga adalah perlengkapan penanggung pajak yang sifatnya dinas yang diperoleh dari negara. Yang keempat adalah buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan. Yang kelima adalah peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 20 juta. Penyitaan tambahan. Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud di dalam pasal 14 ayat 1 nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. Yang kedua adalah hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. Penanggung pajak yang disandra dilepas apabila yang pertama adalah utang pajak dan biaya penagihan pajaknya telah dibayar lunas. Yang kedua adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah terpenuhi. Yang ketiga adalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang keempat adalah berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur. Berdasarkan ketentuan pidana, penanggung pajak itu dilarang yang pertama untuk memindahkan hak, memindah tangankan, menyewa, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita. Yang kedua adalah membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu. Yang ketiga adalah membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau digunakan untuk pelunasan utang tertentu. Yang keempat adalah merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan. Pencabutan sita. Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak itu telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau ditetapkan lain dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah. Hak mendahulu. Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap yang pertama, biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Yang kedua, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud. Yang ketiga adalah biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.